Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sobat AP, Sobat Akuntansi Pemerintah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai transaksi antar entitas. Dalam akuntansi basis aktual, hubungan antar laporan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut. Selisih antara pendapatan dan beban di LO akan menghasilkan surplus atau defisit. Surplus atau defisit di LO akan menambah atau mengurangi ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. Ekuitas akhir di laporan perubahan ekuitas akan menjadi ekuitas di neraca. Untuk satker yang tidak memiliki pendapatan, maka LO-nya akan defisit. Pertanyaannya adalah, apakah defisit di LO akan menyebabkan menurunnya ekuitas di LPE dan neraca? Jika iya, maka satker yang tidak memiliki pendapatan, lama-kelamaan ekuitasnya akan semakin menurun. Jika tidak, faktor apakah yang menyebabkan sehingga ekuitas satker tersebut tidak menurun? Mari kita ikuti ilustrasi berikut ini. Ilustrasi pertama adalah contoh satker yang tidak memiliki pendapatan. Realisasi pendapatannya 0, kemudian realisasi belanja jasanya 1 miliar. Kemudian diketahui ekuitas awal 2 miliar, total aset 3 miliar, dan total kewajiban 1 miliar. Berapakah surplus defisit LO serta ekuitas di LPE dan neracanya? Karena tidak memiliki pendapatan dan terdapat beban sebesar 1 miliar, maka di LO terjadi defisit 1 miliar. Defisit 1 miliar akan dibawa ke laporan perubahan ekuitas, mengurangi ekuitas awal. Kemudian akan menjadi ekuitas akhir di neraca. Jadi defisit LO 1 miliar, kemudian ekuitas akhir di LPE dan ekuitas di neraca sebesar 2 miliar. Ilustrasi 2 adalah contoh satker yang memiliki pendapatan. Realisasi pendapatan 600 juta, sedangkan realisasi belanja jasa 1 miliar. Jika diketahui ekuitas awal 2 miliar, total aset 3 miliar, dan total kewajiban 1 miliar, berapakah surplus defisit di LO serta ekuitas di LPE dan neracanya? Karena memiliki pendapatan, maka defisit LO-nya lebih kecil daripada ilustrasi 1. Defisit 400 juta yang akan dibawa ke laporan perubahan ekuitas, kemudian menghasilkan ekuitas akhir 2 miliar. Ilustrasi 3. Contoh satker yang memiliki pendapatan dan terdapat realisasi belanja jasa dan belanja modal, belanja yang menghasilkan aset tetap. Jika diketahui ekuitas awal 2 miliar, total aset 3 miliar, dan total kewajiban 1 miliar, berapakah surplus defisit LO serta ekuitas di LPE dan neracanya? Kita lihat pendapatan LO 600 juta,
kemudian bebannya 700 juta, sehingga defisitnya hanya 100 juta. Defisit 100 juta ini akan dibawa ke laporan perubahan ekuitas, kemudian ada kenaikan ekuitas sebesar 300 juta, sehingga ekuitas akhirnya menjadi 2 miliar 300 juta. Berdasarkan ilustrasi tersebut, ternyata defisit di LO tidak mempengaruhi ekuitas di LPE. Mengapa? Karena di LPE terdapat transaksi antar entitas. Apa itu transaksi antar entitas? Transaksi antar entitas adalah transaksi yang terjadi antar entitas dalam pemerintahan. Terdapat 3 jenis transaksi antar entitas. Yang pertama adalah transaksi pendapatan dan belanja. Dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat pemisahan kewenangan antara bendahara umum negara dan pengguna anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, berlaku prinsip bahwa setiap penerimaan langsung disetorkan ke kas negara, sedangkan belanjanya langsung dibayarkan dari kas negara. Dari sisi akuntansi, karena penerimaan langsung disetorkan ke kas negara, sedangkan belanjanya langsung dibayarkan dari kas negara, maka surplus atau defisit di LO tidak akan mempengaruhi ekuitas Satker. Dari sisi akuntansi, untuk mencatat pendapatan yang langsung disetorkan ke kas negara dan belanja yang langsung dibayarkan dari kas negara, maka dibuatlah akun antara. Akun dimaksud adalah diterima dari entitas lain dan ditagihkan ke entitas lain. Transaksi antar entitas adalah selisih antara diterima dari entitas lain dengan ditagihkan ke entitas lain. Dengan transaksi antar entitas, meskipun LO-nya defisit, ekuitas Satker tidak akan berkurang. Bahkan, ekuitas Satker akan bertambah jika realisasi belanjanya berupa belanja yang menghasilkan aset. Jika realisasi belanjanya tidak menghasilkan aset, maka ekuitas Satker akan tetap. Selain mencatat pendapatan dan belanja, transaksi antar entitas juga digunakan untuk mencatat transaksi transfer aset antar entitas dan transfer hibah antar entitas yang akan kita bahas pada sesi-sesi selanjutnya. Demikian tadi penjelasan tentang transaksi antar entitas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.